Pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa YouTuber luar negeri bisa flexing rumah mewah, mobil sport, bahkan hidup kayak sultan? Tapi di Indonesia banyak YouTuber yang udah jutaan views tapi masih ngeluh dengan AdSense kecil. Padahal sama-sama YouTube, sama-sama konten, sama-sama capek edit video. Jadi pertanyaannya, kenapa gaji YouTuber di Indonesia itu bisa jauh lebih rendah dibandingkan YouTuber luar negeri? Di video kali ini aku bakal bahas penyebab secara jelas tanpa teori yang ngawang-ngawang. Alasan paling utama adalah CPM. Nah, buat kamu yang belum tahu CPM itu singkatan adalah harga iklan yang dibayar pengiklan untuk setiap 1000 tayangan. Dan masalahnya CPM di Indonesia itu termasuk yang rendah dibandingkan negara seperti Amerika, Kanada, Australia, dan Eropa. Nah, kenapa bisa begitu? Karena pengiklan di Indonesia rata-rata punya budget yang lebih kecil. Misalnya, di luar negeri, iklan 1000 tayangan bisa dihargai 5 sampai 15 dolar, sedangkan di Indonesia kadang cuma 0,2 sampai 2 dolar. Artinya, kalau video YouTuber luar negeri dapat 1 juta views, bisa dapat uang jauh lebih besar. Sedangkan di Indonesia, 1 juta views belum tentu bikin kamu langsung kaya. Banyak orang kira semua iklan itu nilainya sama, padahal enggak. Ada iklan murah, ada iklan mahal. Contohnya, iklan di aplikasi game receh, pinjaman online, atau produk-produk random. Biasanya CPM-nya kecil, tapi iklan seperti asuransi, investasi, mobil, properti, teknologi, itu CPM-nya tinggi. Masalahnya, di Indonesia, iklan kategori mahal itu belum sebanyak di luar negeri. Meskipun views besar, kalau iklannya kategori murah, hasilnya ya tetap kecil. Konten di Indonesia banyak yang tidak ramah iklan. Ini juga penting banget. YouTube punya aturan ketat soal monetisasi. Kalau konten kamu mengandung kata-kata kasar, kekerasan, isu sensitif, clickbait yang berlebihan, konten-konten negatif, atau konten-konten yang kontroversial, atau hal-hal yang bikin brand itu takut pasang iklan di video kamu, maka video itu bisa kena yellow dollar alias iklan dibatasi. Dan kalau iklan dibatasi, pendapatan akan otomatis turun drastis. Masalahnya, konten yang viral di Indonesia seringkali justru konten yang panas. Jadi views tinggi tapi AdSense-nya gak sebanding. Views banyak bukan berarti uang banyak. Nah, ini yang sering bikin orang salah paham. 1 juta views di Indonesia tidak sama dengan 1 juta views di Amerika. Karena yang menentukan pendapatan bukan cuma views, tapi durasi tonton, jenis penonton, negara penonton, jenis iklan yang muncul, dan seberapa banyak orang yang nonton sampai selesai. Misalnya, video kamu dapat 1 juta views, tapi rata-rata penonton cuma 20 detik. Maka iklannya sedikit muncul, jadi pendapatannya akan kecil. Banyak YouTuber di Indonesia terlalu mengandalkan AdSense, dan ini penyebab yang terakhir. Banyak YouTuber di Indonesia cuma berharap dari AdSense, padahal AdSense itu sebenarnya hanya bonus. YouTuber luar negeri biasanya punya penghasilan lain seperti sponsorship, brand besar, affiliate marketing, jualan merchandise, membership, produk digital, bahkan bisnis sendiri. Sementara di Indonesia, sponsorship besar masih terbatas. Jadi kesimpulannya, gaji YouTuber Indonesia terlihat rendah bukan karena YouTube itu pelit, tapi karena CPM Indonesia itu kecil. Daya beli masyarakat lebih rendah, iklan mahal masih sedikit, banyak konten-konten yang tidak ramah iklan. Views tidak selalu berarti uang, dan AdSense bukan satu-satunya sumber penghasilan. Tapi kabar baiknya, kalau YouTuber Indonesia bisa fokus bikin konten yang berkualitas dan punya strategi income lain, penghasilannya bisa jauh lebih besar. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe, serta komen. Menurut kamu AdSense di Indonesia itu kecil? Apa penyebabnya? Atau ada penyebab-penyebab lain? Tulis di kolom komentar.